Informasi berikutnya, Saudara. Kejaksaan Agung menyita 2 mobil mewah milik tersangka kasus dugaan korupsi izin di PT Timah Harvey Muiz saat penggeledahan sepanjang Senin kemarin. Mobil ini, Saudara, disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus saat menggeledah kediaman tersangka di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan sepanjang Senin kemarin. Kedua kendaraan ini adalah Rolls Royce warna hitam dan Mini Cooper warna merah. Kedua mobil mewah ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022 yang menyeret nama Harvey Muiz. Ada 2 kendaraan yang disita oleh Kejagung dari rumah Harvey Muiz. Kejagung juga masih mengejar aset-aset lain milik Harvey di luar kediamannya yang berada di Pakubuwono, Jakarta Selatan. Selain kasus korupsi, penyidik juga membidik kasus tindak pidana pencucian uang terhadap beberapa orang tersangka. Selain penggeledahan, penyidik juga memeriksa saksi pada Senin kemarin 12 jam diperiksa sebagai saksi atas kedua tersangka Helena Lim dan Harvey Muiz. Akhirnya Robert Bono Susatya keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Robert Bono Susatya diperiksa untuk mengetahui keterkaitan Robert dengan PT Refinet Bangka Tin. Memeriksa, memanggil dan memeriksa saudara RPS sebagai saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di wilayah PT Timah. Kejaksaan Agung juga menjelaskan, Saudara, soal kerugian Rp271 triliun dari kasus korupsi izin di PT Timah berasal dari penghitungan dampak kerusakan lingkungan. Kebutuhan biaya yang besar dari perbaikan lingkungan akibat penambangan timah ilegal serta dampak ekonomi masyarakat sekitar menjadi salah satu dasar dalam menghitung angka kerugian negara. Ini kan pertambangan ilegal yang dimiliki oleh PT Timah, lahannya itu milik negara. Dalam hal ini PT Timah yang disuruh untuk mengelola. Ya, itu pertama. Ya. Kemudian dampak dari pengelolaan tersebut ya tidak saja berdampak kepada kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitarnya. Ya. Kemudian karena lingkungan rusak, tentu kita memerlukan rehabilitasi ke depannya. Ini juga bagian daripada yang diperhitungkan dalam perhitungan perekonomian negara. Ya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana next generation, bagaimana orang bisa hidup di lingkungan yang tadi sudah dirusak ke depannya. Ini perlu proses dan perlu waktu dan perlu biaya yang sangat mahal ini. Ini 270 sekian triliun itu bukan dalam bentuk uang. Bukan, kan lahannya yang dikelola secara ilegal.